Halo guys, kali ini saya akan membawakan diri dengan menaiki salah satu gerbong kereta api. Setelah turun dari kereta, Ferdinand pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan hingga dia terpeleset ke jurang dan ditemukan oleh seseorang. Lalu saat terbangun, seorang gadis kecil bernama Nina menghampirinya. Nina terlihat sangat menyayangi Ferdinand dan berjanji akan merawatnya. Di sini Nina tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Juan dan anjing penjaganya yang bernama Paco. Di tempat Nina, Ferdinand sangat bahagia karena selain Nina adalah orang yang baik, Ferdinand juga tinggal di perbukitan yang penuh dengan bunga-bunga indah. Ferdinand menjalani hari-hari yang menyenangkan bersama keluarga barunya. Singkat cerita, Ferdinand sekarang sudah tumbuh menjadi seekor banteng dewasa dan hari itu akan diadakan festival bunga di kota. Namun sayangnya Ferdinand tidak bisa ikut karena tubuhnya sudah besar. Dan ayah Nina khawatir jika itu akan membuat orang-orang di pasar menjadi ketakutan. Sesaat setelah mereka pergi, Ferdinand yang sangat menyukai bunga tidak bisa menahan diri. Dia pun berniat pergi ke kota untuk melihat festival bunga. Dan sesampainya di sana, orang-orang sangat kaget melihat Ferdinand. Tak lama kemudian, Ferdinand bertemu dengan Nina. Namun karena tidak sengaja pantatnya terentup seekor tawon, Ferdinand pun kaget dan berlarian dan membuat kekacauan di kota. Alhasil karena itu Ferdinand pun ditangkap dan dibawa pergi. Melihat Ferdinand dibawa, Nina pun sangat sedih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun berpisah. Dan di sini ternyata Ferdinand dibawa ke penangkaran tempat dia dulu pernah tinggal. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seekor kambing betina yang bernama Lupe yang akan menjadi pelatih Ferdinand. Kemudian Ferdinand kembali bertemu dengan teman-teman lamanya yang terlihat kaget melihat tubuh besar Ferdinand. Dan sejak Ferdinand pergi, di sana sudah bertambah 2 ekor banteng baru, yaitu yang pertama seekor banteng gondrong yang bernama Angus, dan yang kedua banteng ciptaan laboratorium bernama Maquina. Valente yang sejak kecil tidak menyukai Ferdinand sampai sekarang pun masih tidak berubah. Dia menyambut kedatangan Ferdinand dengan sangat sinis. Lalu setelah itu Lupe pun membawa Ferdinand tidur di kandangnya. Kemudian pada malam harinya 3 ekor landak yang bernama Una, Dos, dan Quattro masuk ke kandang Ferdinand dan mencuri makanan serta bunga milik Ferdinand. Namun Ferdinand yang baik hati membiarkan ketiga landak itu mengambil makanan miliknya. Lalu Ferdinand yang tidak betah di tempat itu mencoba kabur dan berniat kembali ke rumah Nina.
Tapi di sana dia malah kesetrum kawat listrik dan diejek oleh 3 ekor kuda yang songong. Akhirnya Ferdinand pun kembali lagi ke kandangnya. Lalu keesokan harinya Lupe membangunkan para banteng karena mereka kedatangan seorang matador legendaris yang bernama El Primero. Tujuan kedatangan El Primero adalah karena ia ingin mencari banteng terkuat di penangkaran itu untuk melawannya di arena. Para penjaga pun segera menyiapkan simulasi arena pertarungan lalu mengeluarkan para banteng agar mereka bertarung. Di sisi lain El Primero mengamati arena itu. Semua banteng tampak bersemangat menyerang matador tiruan, kecuali Ferdinand yang anti kekerasan. El Primero yang sejak tadi menyaksikan merasa sangat kecewa karena melihat para banteng yang bertarung tidak sesuai dengan harapannya. Banteng petarung. Lalu mereka melihat Guapo yang dipilih untuk menaiki sebuah
teman-temannya. Kemudian agar rencana mereka berjalan dengan lancar, ketiga landak memancing para kuda untuk masuk ke dalam kandang dan mengunci mereka dari luar. Sementara Ferdinand pergi ke tempat jagal untuk membebaskan Valiente. Lalu setelah bertemu Valiente, Ferdinand pun mengajaknya untuk kabur dari tempat itu. Namun Valiente yang sudah putus asa tetap menolak. Sampai pada akhirnya Ferdinand mendengar suara Guapo dan dia pun pergi mencarinya. Ternyata Guapo belum dipotong. Ferdinand pun mencoba untuk membebaskannya. Namun tanpa sengaja Ferdinand justru mengaktifkan mesin pemotong. Mereka pun seketika itu langsung panik. Dan Ferdinand dengan sekuat tenaga menolong Guapo. Lalu ketika Guapo akan masuk ke mesin pemotongan, tiba-tiba Valiente datang dan menyelamatkannya. Ya, Valiente berubah pikiran dan akan ikut melarikan diri bersama Ferdinand. Lalu mereka pun keluar dari tempat penjagalan dan kembali ke penangkaran dan menabrak para kuda. Kemudian Ferdinand menyusul teman-temannya untuk menaiki truk dan bersiap keluar dari tempat itu. Namun saat para banteng akan kabur, para penjaga pun mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga keesokan harinya di jalan raya. Hingga akhirnya Ferdinand dan kawan-kawan berhasil membuat para penjaga itu terjatuh ke tumpukan jerami. Setelah itu mereka terjebak kemacetan dan kembali dikejar oleh penjaga dari penangkaran. Lalu Ferdinand menyuruh teman-temannya untuk lari ke arah stasiun kereta api. Dan sontak saja itu menyebabkan kemacetan semakin parah. Kemudian agar mereka cepat sampai, mereka pun menaiki sebuah bis. Namun para penumpang ketakutan melihat segerombolan banteng yang dengan santuy berada di dalamnya. Dan saat tiba di stasiun, mereka masih terus dikejar oleh para penjaga penangkaran. Dan itu membuat mereka terus berlari dan mencoba mengejar gerbong kereta api. Namun mereka terlambat. Akhirnya Ferdinand dibawa yang memintanya untuk membiarkan Ferdinand tetap hidup. Dan akhirnya pertandingan itu pun selesai dengan kemenangan di tangan Ferdinand yang disambut suara gemuruh dari para penonton. Nina pun masuk ke arena dan memeluk Ferdinand. Dan tak lama kemudian teman-teman Ferdinand pun datang. Mereka tidak menyangka kalau Ferdinand bisa memenangkan pertarungan. Kemudian setelah pertarungan selesai, Ferdinand dan teman-temannya dibawa ke tempat Nina. Dan kini mereka hidup bahagia tinggal di tempat baru mereka. Film pun berakhir. Demikian alur film kali ini. Bagi yang belum, jangan lupa untuk subrek channel ini ya. See you next time and bye-bye.